kemudian kemampuan bela diri kita juga harus fighting bisa, ya. Bukan hanya kita itu jatah pakaian, oh ada orang kita amankan, bukan. Kemudian kita cara bertindak berpikir, setiap langkah kita harus mempunyai pikiran yang negatif. Contoh, jangan ketika kita berjalan, ya berdiri sekarang, ya kita berdiri. Ini adalah objek. Jadi, ini adalah pengaman. Keluar. Saya pengaman. Kemudian berdiri. Ya. Kemudian sebelum ini objek, ini adalah yang diamankan. Orang bawah ini adalah prefect. Manakala terjadi sesuatu, mereka bergerak. Kemudian ini ya, ini ya. Kemudian orang itu kenapa saya susun begini? Ya, pengorganisasian. Ketika terjadi sesuatu, coba mas, begini mas. Ya, ini adalah objek utama, bukan jalan. Ini dia jalannya memukul ini, ini sudah masuk, ini masuk. Jadi dia ke sini. Inilah namanya prinsip hidup. Baik ini mau memukul, baik ini mau memukul dan sebagainya. Kalau pengamanan contoh, ya saya jalan, sampai di situ mas. Ya, sampai mau memukul saya. Ini kita yang di sini itu ya dari sini tadi. Jangan memukul, langsung naik. Ini masukkan. Ini harus tunggal, ya. Nih, makanya setiap pergerakan, contoh dia mau masuk, dia mau masuk dari sana sini, nggak betul salah, kurang gini, ya, hop, ini kita sudah turun, hop, makanya ini masuk, harus tunggal, makanya prinsip hidup dan tunggal ini mereka harus masuk, hop, ini yang mengatur dari sini, paham? Ini adalah pengamanan objek. Objeknya adalah manusia. Kemudian pengorganisasian itu semuanya harus sudah terorganisir. Oh ini pengaman melekat, banyak 2 orang. Kemudian tugas ini sudah tahu mana caranya nanti terjadi emergensi, sesuatu yang tidak diinginkan itu sudah tahu. Kemudian pada dari belakang ini mereka sudah tahu dan pokoknya. Kemudian dan satgas di sini sudah membentuk. Ketika kita contoh mau melaksanakan pengajian ada di sini, tetapi di sini ibaratnya ada yang pro dan kontra. Jelas ya? Ini sudah bentuk dulu namanya steering area. Steering area itu apa? Berdiri mas, pasukan depan berdiri. Saya ini berdiri, ini semua pak berdiri. Jadi berdiri semua. Ini dari depan saja, dari depan. Ini adalah bapak-bapak ini, satgas ini merupakan tam rute. Jadi sepanjang yang mau dilewati oleh objek ini kanan kiri sudah dibagi betis. Dan Anda pada saat pengamanan bukan menghadapi nonton objek, tetapi Anda balik kanan, ya. Sehingga tahu situasi kondisi apa yang terjadi.
Satgas itu jalan saat mana? Jalan. Ya. Pada saat jalan seperti ini ya, berhenti. Oke, sekarang yang ini duduk. Yang kuning di sini Pak. Langsung praktek. Yang kuning Pak. Ya, satu jadi objek. Satu objek. Ini namanya sebelum pelaksanaan dan Satgas sudah memberikan seluruh Satgas ketika akan digunakan. Sehingga dan sub Satgas itu di bawahnya yang melekat dan ini sudah tahu tugas tanggung jawabmu apa. Oh, dan sub Satgas rute berarti Anda mengamankan sepanjang jalan jangan melewati objek. Kemudian sterilisasi, jadi menyetirkan tempat objek pada saat untuk pengajian. Kemudian tim medis adalah pengecekan ketika ada di objek. Jangan sampai objek ini ketika makan di situ keracunan. Tapi sudah ada tim yang ngecek dulu makanan ini layak dimakan atau tidak, mengandung racun atau tidak. Karena ini kita datang ke lain daerah. Nah, kemudian dalam perjalanan tes ini juga sudah diberikan subsatgas kendaraan. Jadi kendaraan itu sudah dalam keadaan kondisi sehat. Bagaimana 16 langkah mengemudi, kendaraannya bagaimana, kemudian layak atau tidak, kemudian yang tadi sendiri jalan itu sudah memberikan dan Satgas sudah memberikan informasi kepada objek bahwa jalan kondisinya naik turun, kemudian makadam, kemudian di situ ada lereng, ada pegunungan. Nah, ketika ada pegunungan atau ketinggian, berarti dan Satgas sudah memerintahkan dan sub Satgas atas menduduki ketinggian itu minimal di situ sudah ada pengaman. Ketinggian itu sudah ada pengaman ketika beliau nanti akan lewat. Dan pengaman itu selalu harus body system. Tahu body system? Dua-dua. Orang tahu body system. Jadi selalu bergandengan atau body system. Ketika ada permasalahan, semua bisa mengatasi. Yang mungkin yang satu mungkin bisa PT, yang satu minta bantuan manakala kita tidak mampu. Ya, itu rangkaiannya. Dalam prakteknya, sekali lagi saya
kegiatan dan sebagainya. Ini adalah orang. Namanya orang itu adalah keselamatan yang harus diutamakan, ya, saudara semuanya. Kalian harus paham betul bagaimana menyelamatkan objek ini. Kalau Anda berlatih, tetapi pada saat Anda effort mengamankan ini, kan ada masa yang kontra dengan kita. Bagaimana caranya? Harus bisa kita sampai sasaran. Bagaimana caranya? Harus bisa kita keluar dari kepungan itu dengan cepat. Jangan itu cepat, tidak ada. Tunggu saya, tidak ada. Kita sekali ambil keputusan, oh di sini sudah seperti ini, oh kita harus lewatnya sini. Alternatif itu adalah dari dan saja. Ketika nanti terjadi seperti ini, kamu nanti akan lewat jalan-jalan yang sudah kita tentukan. Cara bertindak satu di sini sudah dikuasai, ambil ya alternatif lain. Di sini dikuasai, ambil alternatif lain. Kalau sudah dikuasai semuanya, baru kita minta bantuan secara besar, evakuasi pakai pasukan yang besar lagi. Bisa menggunakan heli atau harus kita gunakan kendaraan berat. Contoh seperti Anoa, kemudian tank dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, ini saya perhatikan dulu. Kenapa asupan saya sudah seperti ini, Bapak? Mohon maaf. Ini objek maju. Ini sudah melakukan itu. Ini sudah. Tugas dua orang ini adalah bagaimana sejengkal tanah yang di depan kita lewat itu, mata kita harus close. Kita harus mengatakan yang sektor sini, mata kita itu dari kanan, dari depan, itu kita harus selalu waspada. Ini pandangan ini. Yang ini dari sektor kiri kuasai. Kemudian ini saya siksa. Ini adalah pasukan sampai dua. Ketika ini nanti dari kata mungkin seperti tadi, ini sudah pendek, ini sudah masuk. Kemudian dari sini sama masih masuk. Ini adalah penutup belakangnya. Ini perisai di belakangnya. Ketika ini nanti sudah terjadi jauh, ini maju, ini maju, maju terus, ini bapak maju lagi. Ini sudah apa? Terus ini maju. Dan ini nanti yang akan berkeputusan dari luar ini. Bagaimana kita mencari jalan terdekat untuk menyelamatkan sesuai informasi dari pasukan yang ada pan rute. Contoh, bagaimana cara menyelamatkannya? Bisa, pokoknya kita itu contoh bapak begini ya. Bapak ada banyak. Bapak ada banyak. Tetap kita lihat, contoh. Kita contoh mau jalan ke depan, jalan Pak. Bapak mundur. Tetap ini Bapak mundur, tapi kita tetap tegak. Karena apa? Hop. Ini menyelamatkan objek. Kecil balik kanan. Sekecil apapun, dia tidak boleh terluka. Beliau tidak boleh terluka, tidak boleh kena apapun. Ya, ini fungsinya saudara dan semuanya dibentuk menjadi satgas itu adalah pelindung. Ini pada tahap pengamanan objek. Kemudian, ya duduk dulu Pak, duduk dulu. Kemudian pengamanan kegiatan. Pengamanan kegiatan itu harus dipegang dulu. Contoh, kita ada kegiatan di salah satu titik ini. Dan satgas sudah melaksanakan briefing, ya, disampaikan. Oh ini regu A, regu B, regu C, regu D, dan selanjutnya. Karena apa? Dan satgas sudah mendapat informasi bahwa kegiatan pengajian yang ada di daerah itu nanti akan terjadi kontra. Bagaimana cara pengamanannya? Kita bentuk dulu pasukan rangka ke depan, ya. Pasukan ini, oh contoh pasukan yang satu nanti pengamanan melingkar ring 1. Kemudian pasukan yang lainnya sudah briefingnya. Nanti masa yang kontra datang dari sana. Semua jangan terpusat dari sana. Di sana kekuatan berapa informasi sudah ada, ya. Oh informasi dari agen kita
atau saudara-saudara kita nanti ada masa sekitar kekuatan 100 orang. 100 orang nanti jalannya ini, kemudian alternatif ini. Semuanya jangan terkonsentrasi dengan satu titik, ya. Jangan satu titik kabeh menelan ke sana, jangan. Dan saja sudah tahu, ini kita berikan kalau 100 berarti kita dari sini kita siapkan 150. Terus kemudian dan saja punya pasukan cadangan yang lain. Kalian lewat melingkar dari sana 50 orang, melewat ke sana 50 orang. Kemudian ada satu cadangan lagi lewat tepi jauh. Contoh mungkin mau ke mana ini? Mangkunegaran. Bisa nanti kalian lewat Jebres sana, baru masuk ke arah masa yang akan ke sini. Ternyata begitu sudah masuk ke sini, ini sudah ada satu titik. Dalam satu titik ini, mereka terjadi chaos. Justru mereka nanti akan masuk clearing ground atau daerah penetrasi penghancuran. Contohnya bagaimana? Ini sudah masuk, ditutup yang dari Jebres tadi. Berarti dia tidak bisa berkutik. Paham? Nanti beratnya nanti sama Satgas kita harus jelaskan bagaimana namanya teknik dan taktik pertempuran atau pengamanan seperti itu, sehingga kegiatan itu kalau tadi saya dengar sudah disampaikan apapun yang terjadi harus terlaksana. Ini tugas saudara-saudara semuanya, paham ya? Dan kalian kalau melaksanakan tugas seperti ini tidak boleh mundur. Kenapa? Karena kita itu bukan tapi mencari saudara. Kalau memang secara persuasif, persaudaraan, Mas, Pak, atau organisasi kelompok apapun, ini bahwa akan melaksanakan hasil taklim, pengajian dan sebagainya. Kenapa tidak boleh? Bla bla bla, kita adu argumen, komunikasi barangnya ya kita bermusyawarah. Mengapa, kenapa, bagaimana? Kalau itu buntu, itu jalan terakhir. Tapi saya yakin semuanya ada solusi. Pada saat terjadi seperti itu, nanti itu adalah tugasnya dan Satgas memerintahkan dan sub Satgas wilayah. Maksudnya apa? Contoh kalau wilayah Mangkunegaran ini yang berkuasa di sini, sub Satgasnya siapa? Oh, Pak Wahyono. Berarti Pak Wahyono sudah tahu karakter sekeliling sini. Paham ya? Karakter manusianya sudah tahu, kemudian jalan-jalan sudah tahu, kemudian bagaimana nanti ketika terjadi chaos, saya harus lewatnya mana sudah tahu. Nah, kalau itu nanti buntu, baru dan Satgas utama nanti baru turun. Kalau dan Satgas utama turun, itu sudah koordinasinya tingkat tinggi. Bagi pasukan-pasukan yang sudah inset di situ, beliau akan koordinasi dengan aparat terkait. Ya, paham ya? Beliau akan berkoordinasi bagaimana dengan kepolisian, bagaimana dengan wilayah teritorial, dalam hal ini mungkin dari Koramil, Kodim, Korem, Kodam, ya, dari Polsek, Polres, Polda, itu kalau memang sudah terjadi eskalasinya besar. Kalau eskalasinya kecil, harus mereka-mereka semuanya mampu bisa mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan. ADHT itu harus kita tanamkan. Saya harus mampu mengatasi setiap ancaman, gangguan, tantangan, dan rintangan. Nah itu, karena kalian sudah dibentuk, itu bukan hanya kuantitas, tetapi kualitasnya. Ya, banyak tapi tidak punya kemampuan, sama aja bohong. Tetapi kalau sedikit militansi, itulah namanya pasukan yang elit. Gitu loh. Makanya nanti bentuk Satgas ya, nanti Pak dan Satgas itu nanti kita bentuk kader-kader yang elit sehingga kita mampu untuk mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan rintangan. Paham ya? Oke, ini
membackup pasukan atau wilayah lain. Ketika kita mau contoh wilayah Solo, mau membantu ke Purwodadi contoh, dan Satgas harus komunikasi dulu, kekuatanmu berapa, kemudian kamu butuh kekuatan berapa, kemudian pasukan yang akan didorong ke sana itu betul-betul harus paham, tahu tentang karakter kehidupan di sana, dan dari sana sudah menginformasikan bahwa di sini tuh orangnya seperti ini, agak samping sedikit, agak kotor sedikit, lalu bagaimana, kemudian datang ke sini nanti harus kita itu betul-betul sopan, kemudian kita itu betul-betul bagaimana kalau orang Jawa seperti itu, komunikatif, jika kita tidak menimbulkan api keceburuan atau api kebencian. Makanya kita harus paham betul, mungkin budayanya orang Solo dengan budayanya orang Blora sana berbeda. Contoh mungkin di sana ibaratnya kalau makan mungkin beliau sambil jiglak, tapi kalau begitu di sana sampai mau sambil silo, aneh. Makanya harus tahu informasi tentang Cumemu, cuaca, medan, suhu. Jadi keadaan di sana itu sudah masukkan dan Satgas dulu, dan Satgas nanti akan menjabarkan kepada sub Satgas. Makanya setiap kegiatan harus ada namanya briefing dulu, sehingga setiap sub Satgas nanti turun ke perorangan, paham dan tahu jelas betul tugas, tanggung jawab dan fungsinya. Saya sebagai apa, saya berbuat apa, bagaimana caranya, itu sudah paham. Tidak sampai di situ begitu masuk ke situ tengah-tengah oleh garuk-garuk. Tidak bisa. Kita itu ibaratnya motornya untuk penyelamatan. Ya. Harapan mereka semuanya paham. Memang pasukan pengaman itu berat, bahwa kita harus mengorbankan diri kita. Ya. Contoh mungkin terjadi ancaman sifatnya dari manusia, terus ada ancaman yang sifatnya dari alam. Contoh mungkin ada bencana, ada juga nanti dari hewan. Ternyata begitu kita jalan diadang sama babi di situ. Oh, kita mau berbuat apa? Kan begitu. Kita harus mengambil keputusan itu dengan cepat. Jangan terus itu ada babi. Sudah kita datang. Loh, kita harus pakai apa? Kita harus namanya perkiraan PKPPKN, perkiraan keadaan taktis, perkiraan keadaan medan. Babi ini kalau nanti berarti saya maju, oh dia nanti akan melawan. Tapi kalau saya timbulkan situasi, contoh saya ambil batu, saya lempar ada di sana, dia mengalihkan pandangannya ke sana, sehingga baru kita adakan eksekusi. Itu caranya. Ya. Memang berat, pengaman itu berat, tidak semudah, tidak seindah yang kita bayangkan. Ini sudah saya alami, ya, sudah saya alami. Saya tahun 2002 akhir 2003 saya tugas di Satgas 3 di Sorong, Papua. Saya pengamanan pilkada, pilihan wali kota. Ini terjadi betul. Sampai saya mengorbankan diri saya menyelamatkan objek, tapi saya begitu selamat objeknya, saya diinjek sama teman-teman dari Timur. Karena apa? Karena bicara panjang, penampilan saya tidak sesuai dengan lapangan. Itu resiko. Bukan kalau begitu diinjek saya apa? Itu namanya Satgasnya cemen. Apapun bentuknya sudah kita bertahan. Karena apa? Kalau nanti itu sahabat kita bongkar, semuanya akan terbongkar. Ini saya sudah alami. Kalau mati 2003 saya mati. Saya begini sudah. Sampai saya pulang ini, kubur saya ini bekas-bekas darah lepuh itu semuanya masih ada. Saya ditanya sama istri saya, kenapa? Gatel. Padahal saya begitu sama teman-teman dari Timur di itu. Tapi alhamdulillah masih selamat. Itulah gunanya kita berlatih.
kita kembangkan, kita bangkitkan. Tapi kalau kita berlatih terus, pikirannya ada jalan terus, apa yang akan terjadi kita mau tidur, mau makan saja, kita sudah ingat bagaimana nanti Bapak bersama orang kita harus seperti ini. Khususnya ya, mereka nanti dari rekan-rekan semuanya ada yang kirim satu, yang sebenarnya harus selesai, ya, harus selesai. Kemudian kita ada paparan dari luar, itu adalah juga yang berasal dari mantan pengaman khususnya. Contoh, mungkin presiden datang ke sini, kita memberikan. Di situ nanti pasukan wilayah itu yang akan memandu. Jadi teman-teman, bagaimana nanti contoh banyak seperti kita Pak Presiden jalan, nanti banyak masyarakat yang satu jamaah yang ini berjabat tangan. Tapi karena ini protokoler ditegak oleh pasukan pengaman presiden, ya. Tetapi kalau beliau objek ini sudah yakin, Pak, ini ada yang mau jabatan, oke, lah, pokok, nggak apa-apa, sudah kita sarapan. Tapi mata kita itu harus pandang apa yang dibawa, apa yang akan dilaksanakan oleh objek. Tugasnya siapa? Bapak dua ini, termasuk yang belakangnya. Bapak ini sudah melihat, contoh ini ya, jabatan sudah dilihat dulu, mulai dari jokat kita sudah dilihat dulu. Makanya mata kita itu ibarat mata. Jadi banyak pandangan kita tetap lurus, tapi kita sudah bisa melihat belakang saya itu, oh manusia itu akan berbuat seperti ini, sebelah kiri saya itu berbuat ini. Kemudian kita bisa melihat visinya mereka, kemudian gayanya mereka. Apakah visi mereka itu orang baik atau mereka jahat yang menyusup? Kan begitu. Inilah analisis pengaman itu harus ada di situ. Jangan terus kita pengaman di situ berdiri pakai seragam cuma dewa ngomong ternyata tahu-tahu Bapak ini ditusuk objeknya. Kan malu dia, malu. Makanya nggak boleh seperti itu. Setiap gerak-gerik manusia yang ada di tempat rangkaian ini, pandangan mata kita harus selalu berpikir terus, belajarnya apa, actionnya apa, kemudian padanya seperti apa. Ini mata kita itu harus betul lihat. Jangan sampai nanti kita kemana-mana ya sudah kita jalan gitu aja pakai seragam, pakai HT, itu penting. Maksudnya apa? Kita harus komunikasi, kemudian koordinasi, semuanya harus tersusun sedemikian rupa. Rantai komando tingkatan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat satgas itu semuanya harus tahu bagaimana jaring komunikasinya, bagaimana tingkatan koordinasinya, itu harus paham, ya, itu paham. Oke, ini gambaran secara umum. Saya jelaskan secara bertiba-tiba. Ini kita lihat, ini sopir, saya ganti. Ini di dalam mobil, ini sopir. Ini objek, kemudian ini asisten. Asisten itu biasanya jajan dengan sopir. Kemudian ini adalah mungkin sebagian dalam arti kalau tasnya Bapak ini biasanya satu dua orang. Dan di belakang ini dua. Ini adalah namanya pasukan Pines. Ring 1 ketika kita jalan tugasnya apa? Tugasnya Bapak ini ya. Nanti ketika mobil ini berhenti, truk, ya, satu dua, berhenti, ini langsung turun, menghadap ke sini. Bapaknya turun, itu keluar, langsung turun, untuk sini, terus, jadi dari sini, menghadapnya sini Pak, menghadap di sini ya. Nah, objek ini mau kemana? Terus, yang ini berarti di belakang. Yang itu menghadap ke sana. Sehingga contoh ini mau turunkan sini kan, nah, ini ketika
ibaratnya dijabut tangan dari kakinya. Ini harus matanya sudah mulai dari bawah ke atas. Coba. Ya, jabut tangan. Tapi sampai coba, saya ini baca bapak ini mau bener tangannya. Langsung keluar. Kalau enggak, ini masuk. Ini juga berantem. Langsung patahkan dari sini. Makanya itu, contoh. Jabut tangan. Dan mau ini. Yang ini patahan dulu. Tapi ini kalau sudah pegang, ini juga patahan ini lepas. Ini tugasnya. Kalau ini dia tidak pegang ini sampai kunci. Sudah ini buat lesehan berapa ya? Makanya kalau jabat tangan itu betul. Kalau dia ibaratnya tidak tahu mau berbuat, terkini loh. Makanya tangan itu langsung tak pergelangan ini. Langsung senang di bumi. Oke, balik lagi ini. Ya. Oke, ini berkendaraan. Makanya berkendaraan itu mata di belakang itu harus mampu. Ketika apa lagi? Walaupun di depan ini ada rider pengawal jalan, ya. Tapi yang di belakang ini harus juga pergerakan itu. Kalau ini nanti banyak, kita begitu berhenti, sadar turun itu loncat langsung, hop, maju kan, terus, hop, tunggu, hop, karena sudah pelan, belakang. Nah, ini gampang kita simpan. Jadi mau kemana? Mau ternyata cuma buka jendela saja, cari nyawa. Nah, sampai ini apa-apa. Tapi ini tugasnya ini kalau barang satu berdiri mas. Nah ini kita sudah berdiri. Ketika ini Muhammad itu sudah. Nah, kalau ini kan kita. Maksudnya. Terus contoh. Ya, coba. Nah, terus tanya dokter. Nah, ini udah kesini besok kita. Sing besok gemeter. Namanya nunggu ini loh Pak. Sing besok gemeter. Padahal kan tidak tahu. Ada tuh Mas, Pak, bagaimana kabarnya? Oh baik, selamat. Ini sudah lah. Makanya cepat. Oh kena malah sadar. Makanya bagaimana cara menghilangkan apa itu penangis data. Wah, kamu kita pakai dulu, kiwa besok. Sampai kalau datanya saya, kok. Baik. Nah ini, Saya hancur. katakan dulu di sini. Letakkan tangannya. Oke ya, makanya ini mas. Oke, coba. Oke, itu ketika berkendaraan. Kemudian ketika kita ada di satu tempat, apa Pak? Ini objek duduk di sini. Nah, Misi pengajian. itu apa Pak? Ini kadang duduk, karena namanya pengawal itu tidak duduk di sini. Yang itu di sini. Ya. Sampai harus bisa melihat. Kemudian kalau di sana ibaratnya ini ibarat duduk, sampai Jamaah. jamaah. Nah ini sudah sampai ini ya saya katakan tadi sampai memandang jamaah itu mulai dari sana itu sudah paham. Makanya instruksi koordinasi antara ini dikasih sudah tahu, Mas. Ini kan garis lurus, berarti bapak saya memandang itu sudah sana sampai ini sampai ke sana. Ketika nanti